Shalom adik-adik, SC. Apa kabarnya SC? Luar biasa. Oke. SC Bagus. Nah Kak Winda, sekarang kan kita udah mau mulai ibadah kita. Nah sebelum itu kita bangkit berdiri dulu yuk. Yuk bangkit berdiri. Nah sebelum kita mulai ibadahnya, kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang kita mau nyanyiin lagu I Get the Joy. Oke. Dari awal ya. I get the joy down in my heart. Down in my heart. I get the joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I get the joy down in my heart. Down in my heart. I get the joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy. So very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got a lot of Jesus in my heart. I got a lot of Jesus in my heart. Nah, Kak Winda, sekarang kan kita tadi kan udah memuji Tuhan dengan cara kita tuh tahu kalau misalnya sukacita itu datangnya dari Tuhan. Nah, kita kan juga mau nyanyiin lagu kalau misalnya kasih Tuhan itu setinggi langit, sedalam lautan, terus juga seindah pelangi. Nah, karena itu kita nyanyiin lagunya yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih
Kak Catherine, aku mau tanya nih, kita itu anak Tuhan bukan sih? Kita anak Tuhan dong, Kak. Nah, anak Tuhan itu rajin pergi ke gereja atau males-malesan nih? Kita itu harus rajin pergi ke gereja. Kalau jadi anak Tuhan juga gampang marah atau harus panjang sabar? Tentunya kita harus sabar dong. Nah, jadi adik-adik, anak Tuhan itu harus rajin pergi ke gereja dan panjang sabar. Kita angkat pujian ini ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Dari awal ya adik-adik. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Dari awal ya adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang nengok kanan kiri. Semua fokus untuk memuji nama Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau ku
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita sama-sama angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan namamu. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mau duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali ya bisa bertemu lagi di ibadah secara online di Sabtu Ceria. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang kaya dan orang yang sangat miskin. Ada seorang kaya, dia memiliki segalanya, berpakaian yang sangat indah, makan makanan yang enak setiap hari, dan banyak sahabatnya, semua orang berteman dengan dia. Lalu ada seorang yang sangat miskin, Lazarus namanya. Dia tidak punya apa-apa, bajunya compang-camping, dia tidak memiliki sahabat, bahkan dia setiap harinya mengemis. Dan dia mengemis di orang kaya ini. Dia mengharapkan bisa makan makanan yang sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Nah adik-adik, kemudian dia tidak punya sahabat. Dia hanya berteman dengan anjing-anjing dan tubuhnya penuh dengan luka. Dan anjing-anjing ini yang menjilati luka-luka orang miskin ini. Kemudian orang miskin ini, Lazarus, mati. Wah, dia selesai dari penderitaannya adik-adik. Dia menuju ke surga. Kemudian orang kaya juga mati. Dan hari itu adalah hari yang sangat mengerikan bagi orang kaya ini. Karena kekayaannya, kesenangannya telah berakhir. Dan bahkan dia menderita di alam maut. Nah, waktu dia di alam maut, di neraka adik-adik, dia melihat Lazarus dengan Bapak Abraham. Dia berkata seperti ini, dia kesakitan. Bapak Abraham, tolonglah Lazarus untuk mencucukkan jarinya di air, lalu mencucukkannya di lidah aku, supaya aku merasa lebih enak. Lalu apa yang dikatakan Bapak Abraham? Tidak bisa, karena antara surga dan neraka itu ada sebuah yang dapat memisahkan, tidak ada seorang pun yang dapat menyeberangi, yaitu seperti jurang pemisah ya adik-adik. Nah adik-adik, lalu orang kaya ini bilang lagi seperti ini, tolonglah Bapak Abraham, kirimlah orang untuk menyaksikan
keadaan seperti ini kepada saudara-saudara aku, supaya mereka berbuat kebaikan, supaya dia tidak menderita seperti aku. Bapak Abraham bilang seperti ini, biarlah itu urusan mereka. Mereka akan mendengarkan kesaksian-kesaksian firman Tuhan dari orang-orang yang masih hidup di sana. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tuh mau bercerita bagaimana dan kemana setelah kita mati. Adik-adik, kenapa ya setiap kita pasti pernah berbuat yang gak baik gak? Nah, hari ini Memo bertanya, apakah adik-adik pernah berbohong? Atau pernah berkelahi dengan saudaranya? Atau pernah disuruh sama mamanya untuk tidak taat? Atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa memang semua orang itu telah berbuat dosa dan pantasnya mereka dihukum di neraka setelah mati. Tapi Allah yang begitu besar mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, mulai saat ini adik-adik harus mohon ampun ya, tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Dan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa adik-adik. Dan hanya Yesus satu-satunya menuju ke surga. Adik-adik mau menuju ke surga? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kalau kami mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus yang mati di kayu salib dan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Hari ini kami minta ampun kalau kami masih suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi hari ini kami tahu bahwa kami harus melakukan perbuatan yang baik dan kami harus percaya kepada Yesus, karena kami tahu hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kami dan hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dan membayar setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat menghafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kreativitas nih. Sekarang kita akan membuat kupu-kupu. Bahannya itu cuma pakai origami. Origaminya kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2. Lalu bagian bawahnya kita lipat ke atas. Setelah sudah, kita lipat menjadi ke dalam. Kalau udah kita lipat ke dalam, kita bagi 2 ya, kayak gini. Yang bagian atas, kita taruh ke bawah, kita tarik. Jangan lupa satunya juga ya. Udah jadi deh. Selamat membuat adik-adik. Nah adik-adik gimana nih tadi firman Tuhannya? Seru nggak? Seru banget dong Kak. Oke adik-adik, sekarang aku dan Kak Catherine membawain pengumuman. Nah yang pertama ada ibadah Kids Community besok di Rukogi 7A jam 9 pagi. Dan minggu depannya ada ibadah Sabtu Ceria juga di Rukogi 7A jam 4 sore. Nah tapi Kak Catherine, kalau misalnya berhalangan datang atau lagi sakit nih, kita gimana dong? Nah kita juga bisa ibadah loh melalui YouTube GBI Kabar Baik seperti saat ini nih. Oke, dan juga adik-adik ada pengumuman yang lebih menarik lagi nih. Apa tuh Kak? Sabtu Ceria dan Kids Community mengadakan Get It, Get In.
Jadi setiap adik-adik datang untuk beribadah, adik-adik akan mendapatkan 1 poin. Nah, kalau adik-adik bawa temen nih yang baru datang ibadah, adik-adik akan mendapatkan 2 poin. Seru banget gak sih? Seru dong Kak, dan poinnya juga itu lumayan banget loh hadiahnya. Iya, hadiahnya menarik-menarik. Jangan lupa ya adik-adik untuk datang dan membawa teman. Nah, sekarang ini ibadah kita sudah selesai dan kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Dadah.